Halo semua, perkenalkan nama saya Joe Nasir Erasmus Papua Nama Keminan dengan NIM 20C10095 dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Prodi Ilmu Hukum kelas 02. Saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Gregorius Wijoyoko selaku dosen pendidikan agama saya. Pertanyaan nomor 1. Apa pendapat narasumber tentang pernyataan kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Nah, pendapat saya, kenapa kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Karena kematian adalah titik puncak mengambil keputusan terakhir. Titik puncak seorang manusia untuk mengambil keputusan terakhirnya. Nah, kembali ke pertanyaan kedua. Menurut narasumber, apa artinya kematian yang harmonis? Apa akibatnya bagi jiwa seseorang yang mengalami kematian harmonis? Nah, kematian harmonis adalah kematian yang sudah dipersiapkan, yang tentunya manusia tersebut sudah mempersiapkan untuk menuju kematian tersebut. Contohnya, dia sudah melakukan amal yang baik, perbuatan yang baik di dunia sudah diselesaikan. Dia sudah siap untuk menjemput kematian tersebut, di mana dia pasti akan ke alam baka, yang tentunya dia pasti akan bertemu dengan sang ilahi. Nah, berbeda dengan pertanyaan nomor 3, yaitu menurut narasumber, apa artinya kematian yang tidak harmonis? Apa akibatnya bagi jiwa seseorang apabila mengalami kematian yang tidak harmonis? Nah, ini suatu kebalikan dengan pertanyaannya nomor 2 yang harmonis. Kalau yang tidak harmonis adalah seseorang yang meninggal akibat kecelakaan, akibat belum saatnya dia meninggal tapi sudah meninggal. Yang tentunya dia belum siap 100% untuk kebaikannya, untuk jasa amalnya, dia belum siap untuk meninggal. Dia masih terikat dengan duniawi, masih terikat dengan harta-harta, masih terikat dengan seluruh dendam mungkin yang masih mengikat dalam hati, yang tentunya mengakibatkan dia sulit untuk masuk ke dalam kehidupan yang baka. Dan tentunya dia mungkin akan terjebak di dalam kehidupan yang fana. Mungkin selama bertahun-tahun, yang kita tidak bisa pastikan itu berapa tahun, tergantung dari mana amal kebaikannya dan juga orang-orang terdekat yang sudah mengampuni dosanya dan juga yang telah mendoakannya. Nah, kita pergi ke nomor 4. Menurut agama dan keyakinanmu masing-masing, jelaskan tentang alam fana dan alam. Tapi yang kita bilang kehidupan sebenarnya adalah sementara. Karena sewaktu dunia ini diciptakan, itu ada awal dan akhir. Awalnya adalah sewaktu penciptaan manusia, Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dan di situ akhirnya manusia diciptakan. Dan juga yang menjadi akhirnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan, tetapi itu nyata. Tetapi di balik apa yang sementara ini, ada kehidupan kekal. Kehidupan sementara ini disebut waktu atau kronos. Ada batas waktunya. Dalam Yakobus 4 ayat 14b mengatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini kita bisa menyimpulkan atau menegaskan bahwa kehidupan yang ada di dunia ini adalah kehidupannya sementara. Kehidupannya sementara atau biasa disebut fana. Karena tujuan orang Kristen adalah kehidupan yang kekal. Bukan orang Kristen saja sih, mengenai lebih ke setiap umat manusia dengan apapun kepercayaannya, kehidupan yang terpenting adalah kehidupan setelah kematian. Tetapi selain ada kehidupan kekal di sorga, ada juga yang disebut kematian kekal, yaitu adalah di api neraka. Neraka adalah hukuman kekal, sebuah penderitaan kekal. Dan mengapa saya begitu yakin kenapa ada kehidupan setelah kematian? Karena dalam Yohanes 14 ayat 2 menegaskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ayat itu sudah cukup menjelaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, kita lanjut ke nomor 5, yaitu nomor terakhir. Apa yang harus dilakukan manusia untuk mendapatkan keselamatan sejati menurut
menurut agamanya masing-masing. Nah, menurut saya yaitu sebagai Kristen Protestan tentunya harus didasari dengan firman Tuhan menurut Alkitab. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu kasih karunia. Dalam Efesus 2 ayat 8 sudah menjelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Inilah dasar penting yang harus dipahami, yaitu keselamatan adalah karunia Roh Kudus. Dan yang kedua, menurut agama saya, menurut kepercayaan saya, yaitu percaya Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 8 menegaskan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari sini, maka jelas bahwa untuk dapat diselamatkan, satu-satunya cara yaitu percaya kepada keteladanan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah penyalipan, yang tentunya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu mati di kayu salib. Dan yang keempat adalah penebusan dosa, dan juga sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita seluruh manusia. Dia rela mati di kayu salib demi seluruh umat manusia. Dan yang kelima, yang tentunya sangat harus kita sadari dan sangat harus kita lakukan adalah pertobatan. Yang seperti dijelaskan dalam 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Di sini sangat jelas dinyatakan oleh Allah bahwa pertobatan seseorang akan membawa orang tersebut kepada keselamatan. Nah, jadi mulailah bertobat, karena kita tidak tahu kapan hari kita akan datang. Sampai di sini jawaban saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang bisa merugikan orang sekitar ataupun penontonnya mau menonton. Saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.